Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Etirian Jebua, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 076694 di Liwetogela di kelas 5 dengan materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Besar harapan saya agar pembelajaran yang telah saya lakukan mendapatkan masukan dan saran dari dosen penguji agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus, berkati kami tempat ini, berkati guru kami yang mengajari kami, berkati juga teman-teman kami yang kehilangan adalah tempat ini masing-masing selamat. Ya Tuhan, hanya ini dalam-Mu permenaskan hanya nama Tuhan Yesus, menebus dosa kami dan menuju keselamatan. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya anak-anak. Ya Bu. Mengabsen nama-nama anak-anak kami ya, dengan nama-namanya. Pincas Jebua, Ada Bu. Gigi Lembu, Ada Bu. Lilis Arnia, Yuni Lembu, Sri Ratna Gula. Ada Bu. Ya, ternyata anak kami hadir semua ya. Terima kasih. Setelah Ibu mengabsen nama-nama kami, berikutnya tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk dalam tujuan pembelajaran kita anak-anak, di sini Ibu menjelaskan bahwa di dalam tujuan pembelajaran ini tentu Ibu akan menilai tentang kerjasama anak-anak kami dalam kelompok, kemudian aktivitas anak-anak kami dalam pembelajaran, kemudian kemampuan yang dilakukan dalam pembelajaran, dan sikap perilaku anak-anak kami di saat pembelajaran. Ibu semua menilai itu. Tentu ini salah satu penilaian dalam tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita yang telah ditampilkan di server kita. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Dengan menyaksikan video belajar yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa dapat membandingkan interaksi manusia dalam bidang pendidikan dan bidang ekonomi dengan
2. Setelah berdiskusi bersama kelompok, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan bentuk-bentuk interaksi manusia dalam bidang pendidikan dan bidang ekonomi dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi bersama kelompok, siswa dapat memandikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah dengan tepat. Berikutnya, setelah melakukan wawancara terhadap orang tua atau warga sekitar tempat tinggal, siswa dapat membuat laporan hasil wawancara terhadap orang tua atau warga sekitar tempat tinggal tentang bentuk-bentuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Selanjutnya, setelah kita membacakan tujuan pembelajarannya, ada juga manfaat pembelajaran kita. Manfaat pembelajaran kita hari ini: 1. Kita menjadi sadar apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita. 2. Meningkatkan kemampuan mengingat. 3. Membangun hubungan antar sesama, membangun kepercayaan, membantu menyelesaikan masalah. 4. Meningkatkan keterampilan berbicara. Seterusnya, Ibu mengingatkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Sekarang, materi kita sebelumnya apa, Nana? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab interaksi sosial. Betul sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, Nana. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini ya, Nak. Gambar apa ini, anak-anak? Siswa yang mengajukan. Siswa yang mengajukan tangan ke atas. Ini sesuatu yang menyampaikan pertanyaan kepada ibu guru. Apakah itu termasuk contoh hak? Ya. Itu termasuk contoh hak. Nah, apa yang maksud dengan hak, anak-anak? Siapa yang bisa? Apa? Hak adalah segala sesuatu yang dapat didapatkan oleh Manusia. sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Benar sekali, itu yang dimaksud dengan hak. Berikutnya, apa ini, Nana? Siswa yang sedang membersihkan kelas. Itu merupakan kewajiban anak-anak sekolah. Supaya kelasnya rapi dan bersih. Supaya itu merupakan contoh menjaga kebersihan kelas. Contoh kewajiban. Contoh kewajiban. Berikutnya, gambar apa ini, anak-anak? Siswa yang belajar dengan tekun. Apakah itu merupakan tanggung jawab? Itu tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai balasan atau perilaku yang telah kita lakukan. Itu termasuk contohnya tadi, yang siswa yang belajar dengan tekun. Itu salah satu contoh tanggung jawab. Setelah ini kita menonton sebuah video pembelajaran kita ya, Nana. Perhatikan dan amati. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 4. Perhatikan. Subtema 3, cara melihat penggunaan organ perintah manusia. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya lupa untuk sahabat cerdas. Perbedaan akan pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terdiri dari interaksi antar warga masyarakat.
perhatikan. Contohnya di suatu daerah tidak memiliki dokter. Oleh karena itu, daerah tersebut mendatangkan dokter dari daerah lain. Sahabat anak, interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Misalnya dalam bidang ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya hingga tercapai kesejahteraan sosial. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal daerah lain sehingga memperkaya wawasan nusantara dan kebudayaan nasional. Dalam bidang sosial, banyak interaksi masyarakat dapat memenuhi perannya sebagai makhluk sosial, yaitu terus membutuhkan solusi lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sahabat anak, perbedaan kelompok geografis berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi yang dilakukan. Banyak pembangunan ekonomi yang dilakukan di daerah pantai antara lain melestarikan hutan bakau dan terumbu karang, serta membangun sarana pariwisata pantai. Sedangkan di daerah pegunungan, upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah melestarikan hutan yang ada di sekitar pegunungan. Perhatikan ya, perhatikan video belajar kita. Sahabat anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Lalu apa perbedaan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Hak, kewajiban dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hak kewajiban bersifat kodratri, yaitu merupakan berdasarkan kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang telah menjadi milik seseorang dan kepercayaan tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang telah menjadi milik seseorang yang bersangkutan sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat antara lain mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, menikmati demokrasi, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Sudah paham kan anak? Warga masyarakat Juga perhatikan saja. sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, memperhati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat. Dari ulas tersebut, kita dapat mengetahui perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting dari seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini adalah sebagai warga masyarakat adalah tidak punya kewajiban dan harus dilakukan seseorang dalam kesehariannya sebagai warga masyarakat. Ini tadi sahabat anak pembelajaran kita pada tema 4 subtema dan pembelajaran keempat. Untuk menguji pengetahuanmu, kamu dapat melihat berbagai soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Setelah kita menonton ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan oleh siswa kami ya.
yaitu satu, menuliskan contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah, masyarakat, dan membandingkannya. Kemudian menuliskan bentuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, setelah itu anak-anak kami ada pertanyaan tentang gambar dan video kita. Nah, silakan. Kita membersihkan kelas. Tentu saja itu kewajiban anak-anak kami untuk membersihkan kelas supaya bersih dan rapi. Siapa lagi yang bertanya? Saya Bu, Silakan, Nak. apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial itu, Nak, hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, sekarang kita membentuk kelompok, kita berdiskusi. Sekarang kita bentuk kelompok ya, Nak. Baru berdua, Nak. Nah, sekarang kita berdiskusi kelompok. Sebelumnya dulu Ibu membagikan LKPD-nya ya. Sekalian tugas kelompoknya di situ ya, Nak. Setelah Ibu membagikan LKPD-nya, silakan anak kami mengerjakan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Oke, nanti paham? Ini bisa Ibu beri nilainya ya. Siapa anak-anak kami yang rajin mengerjakan? Nah, Ibu beri nilai. Paham? Betul soalnya. Betul apa yang dikerjakan anak kami? Nah, paham? Ini yang disebut. Iya, Nak. Paham? Ya, Bapak anak-anak kami yang apa yang dikerjakan? Sudah tahu. Kalau ada yang bertanya ya, silakan aja kalau ada yang kurang tahu. Paham, Nak? Mana bisa kalian jawab ya, Nak? Apa, Nak? Jawab semuanya ya, Nak. Dikerjakan semuanya anak-anak.
Sudah siap? Nanti ibu nilai ya. Ibu anggap atau nanti diperiksa ya. Sekarang, nah coba perhatikan gambar berikut ya nak. Siapa yang bisa membacakan ini? Tunjukkan tangan. River. Kemudian interaksi sosial adalah hubungan simbol balik antara dua orang atau lebih. Itu yang dimaksud atau definisi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik Antara dua orang atau lebih. Nah, itu definisi interaksi sosial. Nanti jangan tanya-tanya nanti apa ya tadi itu. Nah, itu definisi daripada interaksi sosial. Coba bacakan. Siapa yang bisa bacakan jenis interaksi sosial? Siapa yang? Silakan. Interaksi sosial adalah satu interaksi antara individu, dua interaksi individu dengan kelompok, tiga interaksi kelompok dengan kelompok. Itu jenis interaksi sosial ada tiga, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Coba lihat gambar ini ya nak. Gambar apa ini anak? Seorang dokter yang merawat pasien. Ini seorang dokter memeriksa pasien. Itu merupakan jenis interaksi antara individu dengan individu. Apa yang dimaksud dengan interaksi individu dengan individu anak-anak? Yaitu hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang kepada orang lain. Gambar berikutnya yang bisa ini berdiri. Silakan Arni. Apa nak? Seorang guru yang mengajar di dalam kelas itu individu dengan kelompok. Apa itu nak yang dimaksud dengan interaksi sosial individu dengan kelompok? Interaksi sosial individu dengan kelompok adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh satu orang dengan kelompok. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Gambar berikutnya, Rachel. Silakan nanti. Gambar apa itu? Seorang yang bermain basket. Yang bermain atau bola keranjang. Termasuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Apa itu nak yang dimaksud dengan interaksi sosial kelompok dengan kelompok? Interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih. Oke, betul sekali. Nah, setelah kita memperhatikan gambar, sekarang kita mengerjakan tugas kelompok atau kita berdiskusi. Tadi sudah Ibu bagikan tadi kan? Nah, silakan kerjakan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan. Isi. Karena ini sila yang berusukan. Karena materi kita hari ini 2 ya. IPS dengan PKS. Paham anak-anak? Silakan kerjakan. Kalau membuat tugas kelompok itu kerjasama. Akan Ibu nilai ya. Kerjasama anak-anak kami dalam kelompok. Kerjakan dengan baik ya. Jangan
Perhatikan ya, perhatikan apa yang dikerjakan. Sudah siap? Ya. Sudah siap? Nah, setelah selesai tugas kelompoknya, sekarang setiap kelompok kelompoknya menyajikan ke depan. Mulai dari kelompok 1. Sekarang kita menyajikan hasil diskusi kita dalam kelompok. Ambil ke depan kelompok 1. Silakan. Yang lain perhatikan dan dengarkan ya nak. Contoh interaksi sosial pada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. 1. Siswa dan yang mengobrol dengan siswa lainnya. 2. Ibu kantin yang melayani seorang siswa yang membeli makanan. 3. Seorang guru yang berbincang dengan kepala sekolah. Contoh interaksi individu dengan kelompok di lingkungan sekolah. 1. Seorang guru mengajar pelajaran di kelas. 2. Kepala sekolah berpidato pada saat upacara hari ini. 3. Anda menyiapkan barisan ketika upacara. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok di lingkungan sekolah. 1. Kelas 7. Kelas 7A bertanding sepak bola dengan kelas 8B saat kelas minggu. 2. Kelas 4A melawan kelas 4C dalam lomba balap karung acara perlombaan peringatan 17 Agustus. 3. Kelompok A dan kelompok B saling berdebat atau mendiskusikan tentang lingkungan pada pelajaran IPS. Nah, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan naik dulu. Sekarang kelompok 2 menyajikan hasil kelompoknya ya. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Ya. Contoh hak pada lingkungan Dengarkan sekolah. ya nak. 1. Mendapatkan ilmu pengetahuan. 2. Bertanya kepada guru jika ada materi yang tidak dimengerti. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. Contoh kewajiban pada lingkungan sekolah. 1. Mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah. 2. Hadir tepat waktu. 3. Mengikuti jam pelajaran dan kegiatan sekolah. Contoh tanggung jawab pada lingkungan sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Mengerjakan semua tugas yang diberikan. 3. Memakai baju seragam sesuai peraturan. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. silakan naik ke depan. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan rumah. Contoh hak kepada lingkungan sama universitas lingkungan rumah. 2. Bersama pada depannya.
mengerjakan tugas rumah dengan baik dan bertanggung jawab diriku masing, menghormati orang tua, menyayangi adik dan kakak, mengerjakan pekerjaannya di luar orang tua dan Oke, tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang ibu kumpulkan hasil pengumpulnya tadi dengan yang KPD-nya ya nak. Tanya yang KPD-nya aja kenapa? Sekarang ibu periksa ya. Nah, setelah ibu periksa nilai pekerjaan anak-anak kami dalam pembelajaran ini, baik tugas kelompok, baik pun yang KPD-nya, ternyata benar semua ya. Tepuk tangan. Nah, setelah itu kita menyimpulkan semua pembelajaran kita hari ini atau kita buat rangkuman. Siapa yang bisa anak-anak kami menyimpulkan pembelajaran kita hari ini atau membuat rangkuman? Coba siapa yang bisa? Biba, bisa? definis hak, definis kewajiban, definis tanggung jawab, dan definis interaksi sosial. Nah, udah paham anak-anak? Sudah. Apa yang kita simpulkan dalam pembelajaran kita tadi yaitu definisi hak, definisi kewajiban, Definisi tanggung jawab dan definisi interaksi sosial. Nah, kita buat dalam rangkuman. Rangkuman. Kita tulis di dalam buku Tulis. Nah, berikutnya sekarang
tempat ini akan segera berpisah-pisah. Bapa di surga, Engkau tolong juga Bapa ibu guru yang telah mengajari kami tadi, tolong mereka lah. Engkau berikanlah kepada mereka kekuatan agar mereka dapat membimbing kami lain hari. Bapa di surga, Engkau berkati juga mereka di jalan nanti kalau pulang, yang jalan kaki maupun dalam kendaraan. Bapa di surga, Pertanyaan kami juga. Nah, kemudian sebelum kita pulang, Ibu ucapkan terima kasih. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ya nak, selamat siang.